Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Negara yang jauh lebih kecil dari kita. Jumlah penduduknya itu Sierra Leone, Ghana, ya, Nigeria. Kemarin Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Masa depan sepak bola Indonesia kembali menemukan titik terang. Tepat pada pagi ini, sebuah sikap tegas akhirnya diambil di level tertinggi negara. Keputusan yang selama ini ditunggu-tunggu publik akhirnya muncul ke permukaan. Kegagalan Timnas Indonesia di SEA Games 2025 benar-benar menjadi alarm keras. Bukan hanya bagi PSSI, bukan hanya bagi pelatih dan pemain, tapi sampai ke meja Presiden Republik Indonesia. Dan ya, Presiden akhirnya turun tangan. Kabar yang beredar sejak pagi tadi langsung menghebohkan jagat sepak bola nasional. Presiden disebut meminta PSSI untuk mengevaluasi total arah sepak bola nasional, termasuk membuka kembali komunikasi dengan sosok yang selama ini dianggap simbol kebangkitan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Di luar dugaan banyak pihak, nama pelatih asal Korea Selatan itu kembali mengemuka. Lalu, bagaimana respons Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Apa benar Shin Tae-yong akan kembali? Atau ini hanya tekanan politik dan emosi sesaat? Mari kita bahas bersama teman-teman. Tapi seperti biasa, Mimin minta satu hal, tonton dan simak narasi ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa juga like, share, dan sebarkan agar publik benar-benar paham apa yang sedang terjadi di balik layar sepak bola Indonesia. Tahun 2025, tahun paling berisik dan paling pahit. Tidak berlebihan jika kita menyebut 2025 sebagai salah satu tahun paling bergejolak dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan, publik disuguhi rangkaian keputusan kontroversial dan hasil yang jauh dari harapan. Mulai dari pemecatan pelatih yang dianggap simbol kebangkitan, gagalnya generasi muda di level Asia, hingga mimpi tampil di Piala Dunia yang kembali kandas. Semua itu membentuk satu benang merah besar, ketidakjelasan arah dan rapuhnya kesinambungan program. Untuk memahami kenapa Presiden akhirnya turun tangan, kita perlu melihat 3 fakta besar yang membentuk krisis sepak bola Indonesia sepanjang 2025. Fakta 1. Pemecatan Shin Tae-yong, titik awal gejolak. Tahun 2025 dibuka dengan keputusan yang benar-benar mengejutkan. Pada 6 Januari 2025, PSSI secara resmi mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong. Keputusan ini sontak memecah opini publik sebab Shin Tae-yong selama ini dikenal sebagai arsitek kebangkitan Timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia lolos Piala Asia secara beruntun, menembus semifinal Piala Asia U23 2024, mengangkat mental dan identitas bermain timnas. Namun PSSI punya alasan sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kala itu menyebut adanya masalah komunikasi, perbedaan pendekatan dengan pemain, serta kebutuhan akan sosok pemimpin yang lebih sejalan dengan visi federasi. Kita melihat perlu adanya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang maksimal, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers. Secara administratif, keputusan itu sah, namun secara psikologis, keputusan tersebut menjadi bom waktu, sebab perubahan besar itu dilakukan tanpa masa transisi yang matang. Identitas permainan yang selama ini dibangun perlahan mulai kabur, dan dari sinilah efek domino itu bermula. Fakta 2. Generasi muda terpukul di level Asia dan dunia. Dampak pergantian pelatih terasa sangat cepat, terutama di level usia muda. Timnas Indonesia U20 yang tampil di Piala Asia U20 2025 di Cina benar-benar jauh dari ekspektasi. Hasilnya, kalah 0-3 dari Iran, kalah 1-3 dari Uzbekistan, imbang 0-0 melawan Yaman. Langkai Garuda Nusantara terhenti bahkan sebelum sempat bermimpi lebih jauh. Tidak ada progres signifikan, tidak ada identitas kuat, banyak pemain terlihat bermain ragu dan kehilangan arah. Di level senior, luka itu semakin dalam. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dramatis 2-3 dari Arab Saudi dan hasil tipis 0-1 dari Irak di putaran keempat kualifikasi zona Asia memastikan mimpi ke panggung dunia kembali tertunda. Dalam wawancara terbarunya, Shin Tae-yong secara jujur mengaku sakit hati melihat kegagalan tersebut, bukan karena ego, tapi karena ia merasa pernah menjadi bagian dari proses panjang yang kini terputus di tengah jalan. Fakta 3.
dominasi yang sirna di level U23 dan SEA Games. Kekecewaan publik mencapai puncaknya di SEA Games 2025. Datang sebagai juara daftar, Timnas Indonesia U22 justru tampil inkonsisten sejak fase grup. Hasilnya sangat pahit, kalah dari Filipina, menang sekali atas Myanmar, tersingkir di fase grup. Padahal sebelumnya, Indonesia adalah semifinalis Piala Asia U23 2024. Ekspektasi publik sudah terlanjur tinggi, dan ketika hasilnya justru terjun bebas, kekecewaan berubah menjadi kemarahan. SEA Games seharusnya menjadi panggung pembuktian regenerasi, namun yang terjadi justru sebaliknya, kerapuhan mental, minim konsistensi, dan miskomunikasi strategi. Unggahan lama putra Shin Tae-yong kembali viral. Di tengah situasi panas itu, unggahan lama Shin Jae-won, putra Shin Tae-yong kembali viral. Tulisan yang dulu mungkin dianggap emosional, kini terasa seperti tamparan realitas. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Kalimat itu dibagikan ulang ribuan kali, bukan karena ingin menyalahkan satu pihak, tapi karena publik mulai bertanya-tanya, apakah keputusan besar diambil dengan perhitungan jangka panjang? Kepercayaan publik terhadap federasi pun mulai tergerus. Arya Sinulinga bungkam, publik geram. Kekecewaan publik semakin memuncak ketika anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memilih sikap yang dinilai dingin. Saat diminta komentar soal kegagalan Timnas U22, Arya menulis singkat, "Minta maaf, urusan Timnas sepak bola putra SEA Games saya tidak mengerti. Silahkan tanya yang mengerti." Pernyataan ini memicu reaksi keras. Di saat publik menunggu penjelasan dan empati, jawaban tersebut justru dianggap sebagai lempar tanggung jawab. Presiden turun tangan, alarm terakhir. Dalam situasi seperti inilah, Presiden akhirnya mengambil sikap. Kegagalan beruntun, tekanan publik, dan turunnya kepercayaan terhadap federasi membuat sepak bola Indonesia menjadi isu nasional. Presiden disebut meminta evaluasi menyeluruh PSSI, penjelasan transparan arah Timnas, dan membuka opsi komunikasi dengan sosok yang pernah membangun fondasi kuat. Nama Shin Tae-yong pun kembali disebut, bukan sebagai nostalgia, tapi sebagai simbol kontinuitas yang hilang. Erick Thohir merespons dengan hati-hati. Ia menegaskan bahwa semua keputusan harus melalui mekanisme federasi, namun mengakui bahwa evaluasi total memang sedang berjalan. Kevin Dix dan mental bangkit. Di tengah semua kekacauan itu, satu suara datang dari ruang ganti pemain. Kevin Dix memilih tidak larut dalam kekecewaan. Ia mengakui kegagalan ke Piala Dunia 2026 sangat menyakitkan, bahkan membuatnya sulit tidur selama sepekan. Namun ia berkata jujur, terkadang memang bukan turnamen Anda, tapi akan selalu ada kesempatan berikutnya. Kini fokusnya jelas, Piala Asia 2027. Turnamen itu bukan sekadar ajang hiburan, tapi barometer sejauh mana Indonesia benar-benar berkembang. Kesimpulan, titik balik atau awal kekecewaan baru. Tahun 2025 menempatkan sepak bola Indonesia di persimpangan besar, antara keberanian berubah dan kewajiban menjaga kesinambungan, antara keputusan instan dan proses jangka panjang. Kegagalan ini menyakitkan, iya, tapi juga jujur. Ia membuka semua kelemahan yang selama ini ditutupi euforia sesaat. Dan disinilah peran semua pihak diuji, federasi, pelatih, pemain, dan publik. Sepak bola tidak butuh janji kosong. Sepak bola butuh arah, butuh kesabaran, butuh keberanian mengakui kesalahan. Garuda pernah jatuh lebih dalam dari ini dan bangkit. Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang salah, tapi apakah kita mau belajar dan memperbaiki sistem. Karena mimpi Piala Dunia mungkin tertunda, tapi masa depan belum tertutup. Selama masih ada keberanian untuk berubah dan konsistensi untuk membangun, Garuda akan selalu punya sayap untuk terbang kembali. Ayo Garuda, bangkit lebih dewasa, bangkit lebih kuat. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow